Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Tetap di SMK Wetasim Surabaya. Bagaimana dengan keadaan kalian hari ini? Semoga kalian semua diberi kesehatan jasmani dan rohaninya, serta dilimpahkan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anakku sekalian, mata pertemuan pertama pada semester genap ini, mari kita mulai pembelajaran daring PJOK melalui video. Ada gabungan antara PowerPoint dengan video-video pembelajaran nantinya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing supaya kita bisa menerima dan mengembangkan ilmu serta bakat keterampilan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, menyambung materi yang sebelumnya, yaitu tentang materi pencaksilat. Sekarang masuk ke materi pembelajaran 3.5, yaitu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ada 10 unsur komponen di dalamnya, yaitu yang pertama kekuatan, strength, 2 daya tahan, endurance, 3 daya otot, muscular power, 4 kecepatan, speed, 5 daya lentur atau kelentukan, flexibility, 6 kelincahan, agility, 7 koordinasi, 8 keseimbangan, balance, 9 ketepatan, akurasi, 10 reaksi. Dalam 10 unsur komponen ini banyak beberapa yang kalian harus ketahui. Dalam materi kali ini, pertemuan ini, Bapak akan membahas tentang kekuatan dan kecepatan. Selanjutnya nanti pada pertemuan berikutnya. Oke. Apa sih yang kalian ketahui tentang kebugaran jasmani? Adapun seperti ini pengertiannya. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlibat. Contohnya seperti ini. Semisal kalian bisa melakukan aktivitas lari semisal menempuh jarak 1200 meter. Kalian pertama cuma bisa menempuh dalam kurun waktu kurang lebih 30 menit atau setengah jam. Nah, pengertian kebugaran jasmani Anda berarti kurang. Kurang dikatakan karena apa? Karena kekuatan keterampilan kalian bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Gimana caranya, Pak? Caranya kalian harus latihan dengan rutin. Yaitu dengan kalian melatih daya letak otot, kelentukan, kecepatan, serta daya tahan jantung. Itu ada semua di kebugaran jasmani. Setelah kalian melakukan latihan, mungkin 1 minggu kalian latihan 3 kali, dalam kurun waktu 1 bulan kalian bisa mencapai personal best. Apa itu personal best? Personal best itu adalah pencapaian terbaik pribadi kalian. Misal yang pertama kalian hanya mendapatkan 1200 meter 30 menit,
Setelah 1 bulan menjalankan program latihan, kalian bisa mendapatkan lebih cepat menempuh jarak 1200 dalam 15 menit. Nah, ini ada perubahan, ada progres. Karena kalian menjaga kebugaran jasmani kalian. Dan itulah salah satu contoh pengertian kebugaran jasmani diambil dalam olahraga atletik. Lanjut. Manfaat latihan kebugaran jasmani sama sepertinya kayak pengertian yang pertama tadi. Manfaatnya ialah latihan kondisi fisik, physical conditioning, memegang peranan yang sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Physical fitness. Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Semakin tinggi derajat kesegaran jasmani, kian tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Dengan kata lain, hasil kerjanya kian produktif jika kebugaran jasmaninya kian meningkat. Semakin kalian rutin latihan, semakin meningkat kebugaran kalian. Biasanya yang lari 230 menit bisa menjadi 15 menit. Itu yang dinamakan manfaat latihan kebugaran jasmani. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani meliputi 1. Latihan kekuatan, latihan kecepatan, daya tahan, kelincahan, daya ledak, kelentukan. Bapak di sini akan membahas tentang latihan kekuatan sama latihan kecepatan. Latihan daya tahan dan lain-lain akan dilanjutkan pada pertemuan minggu depan. Oke. Apa sih yang kalian ketahui tentang latihan kekuatan? Kekuatan. Apa ya kekuatan? Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu tahanan. Kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik dan kekuatan memegang peranan penting dalam melindungi atlet atau orang dari kemungkinan cedera. Kalau misal kamu mengangkat beban, kalian tidak mempunyai kekuatan, tapi kamu memaksakan mengangkat beban yang berat, kalian kemungkinan akan cedera. Tapi kalau kamu kekuatan ototmu itu bagus, kalian mengangkat beban yang lebih berat, dan kalau otot itu udah terlatih, kalian kemungkinan minim terserang oleh cedera. Nah, salah satunya apa? Bentuk-bentuk latihan untuk membentuk otot. Banyak membentuk otot. Otot bagian lengan itu dengan cara push up. Kalian melakukan push up. Lengan, dada, itu kalian bisa dengan melakukan push up. Kalau kalian menggunakan otot perut, apa yang namanya dikatakan dengan yang kedua, latihan kekuatan otot perut. Otot perut, kalian bisa mencapai suatu tujuan, yaitu namanya yang dikatakan six pack. Nah, six pack ini gimana Pak cara mendapatkan bentuk perut yang bagus, bentuk otot perut yang bagus? Itu kalian melakukan sit up. Gampang kok, push up sama sit up itu lebih ke peranan penting, peranan dasar untuk kalian membentuk kekuatan otot tubuh. Kalau misalnya kalian menambahkan dengan otot punggung, kalian bisa melakukan back lift. Otot lengan dan bahu, kalian bisa pull up. Nah, 4 ini ialah basic dari item-item yang digunakan tes dalam masuk TNI, masuk ke Polri, maupun ke perguruan yang berbasis olahraga. Kalian akan dites kemampuan kalian dan melakukan push up, sit up, back lift, dan pull up. Tuh. Selanjutnya yaitu
Inilah, tak kasih contoh dulu. Nah, dan fokus untuk melatih otot dada kamu. Ingat, fokusnya untuk otot dada ya, bukan tricep atau yang lain. ini ialah contoh saat kita ngelatih push up, pastiin perut diaktifkan atau melakukan gerakan push up yang baik dan benar. Posisi badannya lurus, tidak seperti ini. Ini tidak lurus, ataupun ini bokongnya yang terlalu tinggi. Ini semuanya harus lurus. Terus yang perlu diperhatikan lagi, jangan sampai pergelangan tangannya jauh dari bahu. Sederhananya, bahu dan pergelangan tangan harus sejajar. Ini tujuannya biar beban gak berat di bagian tangan. Jadi fokus di dada, lagi-lagi fokusnya harus di otot dada. Setelah formnya baik, baru bawa turun badan ke bawah. Jadi aku ulangin ya, bawa turun badan ke bawah. Dari sini harus diperhatiin, seluruh badan turun barengan. Jangan bagian lower bodinya duluan, atau juga jangan bagian atas dulu. Barengan ya. Terus kembali ke posisi awal dan ulangi gerakan yang sama. Ya. Baik anakku, itu ialah salah satu contoh gerakan push up yang baik dan benar. Jadi push up yang baik dan benar ialah posisi badan Anda sejajar, tidak ada yang pantatnya terlalu naik ataupun kepalanya yang naik. Dia harus sejajar. Dan itu posisi waktu turun harus turunnya bersamaan. Tangan sama badan harus turun bersama dan tanpa menyentuh lantai. Ditahan sedekat mungkin. Jangan sampai menempel. Naik pun juga sedemikian. Tangan naik, badan pun juga ikut naik. Dan posisi tangan harus lurus, jangan sampai nekuk. No. Dan ada juga ini video tentang sit up. Coba dilihat. Yang pertama tadi push up, sekarang sit up. Subscribe dulu ya. Nih, lihat. Posisi sit up, usahakan sudut lutut dan badan berbentuk siku. Ini contoh gerakan yang salah. Ini yang salah. Ini gerakan yang benar. Oke. Baik anakku, itu tadi adalah contoh gerakan sit up. Sudah dicontohkan tadi, banyak yang sering melakukan kesalahan, yaitu sit up-nya yang perutnya tidak menyentuh ke paha, yang turunnya cuma setengah. Itu salah. Jadi kalian contohnya pakainya tadi, yang seperti di video. Kalian bisa cermati lewat video tadi. Baik anak-anakku, itu tadi contoh suatu gerakan push up sama sit up. Coba kalian nanti praktekkan di rumah, nanti sebagai tugas. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu latihan kecepatan. Latihan kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dalam bentuk
Latihan melatih kecepatan antara lain yaitu lari cepat jarak 40-60 meter dengan mengubah kecepatan mulai lambat makin lama makin cepat, naik bukit maupun menuruni bukit maupun menaiki tangga yang dinamakan dengan stepping. Kalian bisa melakukan bentuk-bentuk latihan guna untuk memperbaiki kecepatan kalian, keterampilan kecepatan kalian. Tuh. Beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam latihan kecepatan antara lain: 1. Latihan kecepatan dilakukan pada awal dari suatu unit latihan saat otot-otot masih kuat. Intensitas latihan berada pada tingkat submaksimal atau maksimal. Jarak antara 30-80 meter dianggap jarak yang baik untuk pemilihan kecepatan secara umum. Ini secara umumnya jarak yang diambil adalah 30-80 meter. Jumlah pengulangan antara 10-16 kali dan terdiri dari 3 atau 4 seri. Untuk kecepatan daya ledak, explosive speed, dapat dilatih dengan penambahan beban yang tidak lebih dari 20% dari beban maksimal. Waktu istirahat antara pengulangan repetisi 1-3 menit, sedangkan waktu istirahat antara seri lebih lama sampai 6 menit. Jadi kalian bisa melakukan lari sprint jaraknya 30 atau sampai 80 meter. Kalian bisa melakukan penambahan beban dari 20% dari beban maksimal. Itu 20% itu bisa diambil dari berat badan kalian. Tetapi itu lebih baik jika kalian tanpa menggunakan beban dulu, karena kalian masih awalan. Contoh, disebut awalan karena apa? Kalian yang belum tahu pencapaian pertamamu jarak 30-80 meter ini, kamu dapat menempuh jarak 80 meter, itu berapa waktunya? Nah, itu kalian harus ketahui dulu. Kalau udah kalian ketahui, misal 80 meter kalian cuma bisa 10 detik atau 15 detik lah purut-purutnya. Nah, itu kalian lakukan latihan yang bentuk-bentuk latihan di atas itu tadi. 1-4 itu coba praktekkan. Setelah itu, dan dipraktekkan seminggu latihan rutin, latihan 3 kali, 2 minggu. Setelah itu, kalian tes lagi. Lari 80 meter, di timer lagi. Berapa? Jarak 80, kalian dapat menempuh waktu berapa detik. Misal turun menjadi 13 detik. Oke. Bagus, seharusnya kalian bisa lebih kecil lagi angkanya. Mungkin bisa 10 atau 9 dalam 80 meter itu. Gimana caranya ya? Kalian latihannya rutin. Kalian udah rutin udah terbiasa, baru kalian tambahi penambahan beban atau barbel di kaki kalian. Jadi tidak boleh melebihi batas maksimal, karena nanti akan menjadi overtraining dan mengakibatkan rentan cedera yang kalian alami. Bentuk latihan kecepatannya mungkin bisa Bapak sampaikan pada pertemuan selanjutnya juga. Oke. Baik anak-anakku, pada pertemuan materi ini Bapak menyampaikan tentang kebugaran jasmani, ada beberapa komponen, dan Bapak menjelaskan 2 komponen, yaitu kekuatan dan kecepatan. Dalam hal itu, kalian bisa menyimpulkan dan mengembangkan dari penyampaian materi Bapak hari ini. Untuk tugas pertemuan hari ini, kalian peserta didik cukup mempraktikkan gerakan sit up dan push up dalam bentuk video. Kalian berpasangan dari satu kelompok 2 orang. Kalian berpasangan 2 orang. Satunya yang rekam,
satunya yang melakukan gerakan sit up. Nanti gantian. Yang sudah melakukan gerakan sit up nanti yang rekam, dan yang rekam di awal tadi melakukan gerakan push up. Gerakan sit up dan push up-nya harus sesuai dengan video yang Bapak kasih tadi. Dan udah kalian lihat kan contohnya, kalian lakukan dengan yang baik dan benar, serta berikan arahan di bawahnya seperti tadi yang lebih jelas lagi dan lebih menarik dan lebih enak dilihatnya. Dan anakku, setelah itu nanti kalau udah selesai, kumpulkan video ke ketua kelas kalian. Nah, ke ketua kelas kalian. Setelah itu ketua kelas dijadikan satu filenya ke CD. CD-nya nanti di burning. Setelah selesai di burning, bisa dikumpulkan ke sekolah menemui saya, Pak Farid. Dan tugas paling lambat dikumpulkan minggu depan, itu hari Kamis, tanggal 14 bulan 1 2021. Oke, baik anak-anakku. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.